Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zikri Aula Rizal, NIM 23234073 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, saya akan membacakan materi mata kuliah dokumentasi Minangkabau yang telah saya cari dari beberapa referensi, yaitu mengenai tujuh unsur-unsur kebudayaan Minangkabau. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa Minangkabau atau bahasa Minangkabau adalah suatu bahasa Austronesia yang dituturkan oleh suku Minangkabau. Melalui diaspora masyarakat bersuku Minangkabau, bahasa ini juga dituturkan di beberapa wilayah, antara lain di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, sebagian Aceh, sebagian Riau, serta di wilayah luar negeri meliputi Negeri Sembilan. Bahasa Minang memiliki banyak dialek. Bahkan antar kampung yang dipisahkan oleh sungai pun dapat mempunyai dialek yang berbeda. Menurut Nadra, di wilayah Sumatera Barat, bahasa Minangkabau dapat dibagi dalam 9 dialek. Yaitu yang pertama dialek Raomapat, yang kedua dialek Muarololo, tiga dialek Lubu Alai, keempat dialek Payakumbuh, kelima dialek Agam, keenam dialek Pancung Soal, ketujuh dialek Kota Baru, kedelapan dialek Bekal, dan yang kesembilan dialek Lintau. Secara umum, pemakaian bahasa Minangkabau dibedakan dalam dua dialek, yaitu dialek A dan dialek O. Contoh, bahasa Melayu di mana, bahasa Minangkabau dialek A, di ma, di mano. Lelah, dalam bahasa Minang dialek A, pane, pone. Berapa, dalam bahasa Minang dialek A, bara, dalam dialek O, barapo. Selanjutnya, sistem teknologi dan alat produksi. Teknologi di Minangkabau yaitu meliputi desa dan tempat tinggal. Desa di Minangkabau biasa disebut nagari, sedangkan hutan, ladang atau perkebunan biasa disebut tarata. Tempat tinggal masyarakat Minangkabau yaitu rumah gadang. Rumah gadang memiliki atap memanjang menyerupai tanduk kerbau, memiliki 3 didih sebagai kamar, dan juga anjong sebagai tempat kehormatan. Di Minangkabau, ketika orang bertani itu menggunakan kerbau sebagai mesin bajak. Selanjutnya, sistem mata pencarian. Secara umum, mata pencarian masyarakat Minangkabau yaitu nelayan, yang kedua bercocok tanam atau bertani dan berkebun, yang ketiga berdagang, dan yang keempat pergi merantau. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau yaitu parwi, kampung, dan suku. Suku dan kampung dapat dianggap sebagai kelompok formal. Suku dipimpin oleh seorang penghulu suku, sedangkan kampung oleh penghulu andiko atau datuk kampung. Di Minangkabau memakai sistem matrilinear atau mengikut garis keturunan ibu. Berarti seorang termasuk keturunan ibu, bukan ayahnya, dan harta warisan akan diwariskan kepada anak perempuan. Selanjutnya, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di Minangkabau berlandaskan nilai-nilai Islam, dan biasanya para pemuda pergi ke surau untuk belajar dan mengaji, serta juga ditempa latihan fisik berupa pencaksilat atau silet. Berikut beberapa tokoh terkemuka dari Minangkabau. Yang pertama Buya Hamka, yaitu cendekiawan Islam yang filmnya sangat populer, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Selanjutnya Abdul Muiz, yaitu penulis. Dan yang terakhir Muhammad Hatta, yaitu Bapak Wakil Presiden pertama kita sekaligus Bapak Proklamator. Selanjutnya sistem religi. Mayoritas masyarakat Minangkabau menganut ajaran Islam sesuai dengan falsafah Minangkabau, yaitu Adek Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Kitabullah yang dimaksud adalah Al-Quran. Contoh kesamaan paham Islam dan Minangkabau. Faham Islam yaitu menimba ilmu itu wajib, wanita tidak dipaksa menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya. Sedangkan di faham Minangkabau juga hampir sama, yaitu anak lelaki harus meninggalkan rumah dan belajar di surau. Yang kedua, wanita yang menentukan dengan siapa dia menikah. Selanjutnya, kesenian. Kesenian di Minangkabau yaitu yang pertama ada randai,
yaitu teater rakyat yang meliputi pencak silat, musik, tarian dan drama. Randai ini biasa dimainkan secara berkelompok dan banyak orang. Selanjutnya saluang, saluang badendang, saluang jo badendang. Yang ketiga tari piring, gerakan tari dengan memegang piring. Yang keempat tari persembahan. Tari persembahan ini biasanya dilakukan untuk penyambutan tokoh-tokoh penting. Dan dalam biasanya juga dilakukan ketika ada pembukaan acara. Selanjutnya upacara adat Minangkabau. Yang pertama barale atau upacara pernikahan. Selanjutnya ada Batagak Penghulu, yaitu upacara malewakan atau pelantikan penghulu, baik penghulu suku atau datuk kampuang. Selanjutnya sunat rasul, yaitu upacara sunat atau khitanan. Yang terakhir adalah acara Balimau, yaitu upacara Balimau ini biasanya dilakukan ketika memasuki bulan Ramadan. Kerajinan tangan masyarakat Minangkabau yaitu ukiran kayu dan pahatan emas atau perak, tenunan kain songket serta sulaman. Itulah hasil dari presentasi saya, yaitu mengenai 7 unsur-unsur kebudayaan Minangkabau. Kurang lebih kalau ada kata-kata saya yang salah dan kurang jelas mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.